Setelah Kementerian Sosial dan PPATK berhasil mengungkap lebih dari 500.000 rekening penerima bansos terindikasi terlibat judi online, fakta mencenangkan kembali terungkap. Selain judi online, ternyata ada indikasi seratusan lebih penerima bansos menggelontorkan dananya untuk pembiayaan terhadap kegiatan terorisme. Tapi itu yang kami diskusikan tadi. Pada akhirnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan temuan soal indikasi bantuan sosial atau bansos yang disalahgunakan menjadi pendanaan terorisme. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, ada indikasi sebanyak lebih dari 100 penerima bansos yang terlibat dalam hal tersebut. Lebih lanjut pun ia mengatakan penyalahgunaan bansos tidak hanya ditemukan untuk pendanaan terorisme saja, tetapi juga berbagai kegiatan lain seperti judi online, tindakan korupsi, hingga narkotika. Oleh karena itu, PPATK pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mengatasi hal tersebut. Ada nik yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya, itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga niknya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu niknya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme. Itu penerima bansos semua itu indikasinya? Iya. Nik bansos sama nik. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga membenarkan temuan awal yang mencenangkan terkait dengan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos, di mana sebanyak 571.410 rekening penerima bansos diduga telah dipakai untuk transaksi judi online atau judol sepanjang tahun 2024. Tim Liputan Berita 1. Dan untuk memahami lebih dalam lagi pemirsa atas temuan PPATK yang sangat mencenangkan ini, kita akan langsung berdialog bersama dengan narasumber yang terhubung melalui sambungan virtual, diantaranya Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi PDIP, Abidin Fikri, dan Hempri Suyatna selaku pengamat sosial dari UGM. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Baik. Sore, Mbak. Baik, saya mau ke Pak Abidin terlebih dahulu. Pak Abidin, setelah terungkap ya terkait dengan temuan PPATK ini, kami lihat beberapa waktu terakhir dari Komisi 8 memang lagi rutin nih bertemu dengan Kementerian Sosial meskipun pembahasannya tidak spesifik membahas hal ini tetapi membahas hal-hal lain. Pertanyaan saya, apakah setelah terungkap temuan PPATK ini Kementerian Sosial dan juga Komisi 8 sudah melakukan ini terkait dengan validasi mungkin untuk memastikan bahwa ini benar-benar penerima bansos atau jangan-jangan dipergunakan oleh pihak ketiga? Ya, saya kira ini kita patut menyesalkan ya, berkaitan dengan secara resmi Kementerian Sosial menyampaikan bahwa ada diduga dan terindikasi bahwa nik digunakan untuk tidak semestinya ya, karena untuk judol dan untuk teroris, pembiayaan terorisme. Nah, saya kira data itu harus perlu divalidasi dulu. Kenapa? Karena jangan sampai katakanlah itu digunakan oleh orang-orang yang memang tidak berkaitan dengan penerima bansos, tapi digunakan oleh pihak ketiga. Nah, ini artinya apa? Artinya pengamanan data kita perlu lebih ketat lagi. Nah, ini yang menurut saya perlu diklarifikasi oleh Kementerian Sosial. Itu sejumlah yang transaksi mencapai 1 triliun itu, apakah memang penerima bansos yang datanya jebol dan digunakan oleh pihak ketiga. Saya kira itu. Baik. Tapi kalau untuk dana terorisme sendiri, Pak, apakah kemarin sudah sempat berbincang dengan pihak Kementerian Sosial dan disebutkan nilai transaksinya ini untuk pendanaan terorisme ini mencapai angka berapa? Kalau totalnya itu kan hampir 957 miliar ya, atau hampir 1 triliun totalnya yang digunakan diduga menggunakan nik penerima bansos ya, dan itu yang untuk pembiayaan teroris dan judi online. Nah, ini kita juga perlu lebih detail ya, sebarannya di mana saja. Itu kan hampir 500 ribuan nik ya yang digunakan itu dengan total jumlah transaksi hampir 1 triliun itu. Nah, ini yang perlu didalami oleh kami Komisi 8 bersama dengan Kementerian Sosial, dan juga Kementerian Sosial harus secara sinergi dengan lembaga terkait ya, PPATK, kemudian kepolisian, untuk secara jelas bahwa memang data ini valid seperti yang disampaikan oleh Kementerian Sosial. Dan saya khawatir
tidak yang mengkhawatirkan itu kan penerima bansos kan. Betul. Kalau katakan tidak data itu tidak valid penerima bansos, dan kasihan tuh yang penerima bansosnya, karena itu kan tuh rakyat miskin ya. Betul. Rakyat miskin yang di stop, dan sementara dia tidak tahu menahu dengan data yang digunakan oleh pihak ketiga atau digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini kan perlu dijelaskan juga model transaksinya itu semacam apa. Betul. Saya kira PPATK telusuri ini, karena ini kan menyangkut hak rakyat ya. Jangan sampai katakanlah data NIK digunakan oleh orang lain atau pihak lain untuk menjebol dana bansos untuk digunakan judi online dan pembiayaan teroris. Baik, nah sekarang saya ingin pandangan dari Pak Hempri. Pak Hempri, dengan temuan PPATK ini, di mana dana bantuan sosial yang seharusnya membantu kehidupan masyarakat dalam kategori miskin, bahkan miskin ekstrim ini ternyata ada yang diduga terindikasi dengan pendanaan terorisme, tetapi juga kegiatan-kegiatan lain nih Pak Hempri. Tapi kita fokus dulu ya, terkait dengan pendanaan terorisme. Mengapa hal ini bisa terjadi kalau dari sudut pandangan pengamatan sosial? Ya, terima kasih Mbak. Jadi tadi sebenarnya ada dua hal ya, yang menurut saya bisa kita asumsikan atau hipotesis untuk kasus hal ini. Yang pertama tadi sepakat dengan Pak Abidin misalnya bahwa ini jangan-jangan memang kemudian disalahgunakan oleh pihak kedua dan tiga, sehingga keamanan data itu perlu kita cek ulang, perlu kita verifikasi agar kemudian data-data yang ada itu tidak bocor ke pihak kedua dan ketiga dan kemudian disalahgunakan ya untuk judi online, untuk kemudian teroris dan sebagainya. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya kira menjadi penting untuk kemudian juga kita cek lagi bagaimana kemudian verifikasi dari data ini. Apakah memang ini sudah tepat sasaran atau belum? Nah, problema kita dalam konteks penaruhan bansos selalu kemudian kadang-kadang tidak tepat sasaran. Mereka yang sudah mampu, sudah kemudian berdaya, tapi ternyata juga masih dikasih bantuan-bantuan sosial ini. Sehingga ini yang saya kira perlu untuk juga melakukan evaluasi ketika kemudian memang yang menggunakan bansos atau yang berdapat bansos ini tidak tepat sasaran. Karena selama ini kan banyak kasus semacam itu ya, sudah meninggal tapi masih di bansos atau sudah naik kelas ya ke kelas atas tapi kemudian masih diberi bansos dan sebagainya. Nah, dua hal itu yang saya kira mungkin perlu dicermati ya di dalam konteks bagaimana penggunaan bansos itu untuk berbagai hal yang untuk kegiatan-kegiatan yang tentunya tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, kemudian Pak Abidin, Pak Hempri mengatakan terkait dengan proses verifikasi data penerima bansos ini sepertinya perlu menjadi atensi setelah temuan ini. Nah, kita tahu bersama Pak, bansos ini sudah lama sekali berlangsung bertahun-tahun, bahkan ada juga fakta yang mengatakan bahwa ada penerima bansos yang sudah 10 tahun dia terus-terusan menerima bansos. Nah, apakah dengan adanya kasus ini mungkin dari Komisi 8 akan mendorong perubahan bagaimana sistem bansos ini akan diserahkan kepada masyarakat, tidak lagi menjadi sistem non-tunai atau transfer, tapi mungkin menggunakan metode-metode lain Pak, karena sepertinya banyak sekali hal yang harus dievaluasi terkait dengan penyaluran bansos ini. Seperti apa? Ya betul sekali, karena persoalan yang selalu klasik ya bagi kita semua adalah soal data ya. Nah, data ini memang verifikasi dan validasi datanya itu memang harus berjenjang dan akurasinya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena kan data kependudukan itu kan dinamis ya. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari juga ada yang katakanlah berpindah alamat dan lain sebagainya. Sehingga verifikasi dan validasi data itu menjadi penting. Bayangkan misalkan yang diindikasikan oleh PPATK sekitar 571.000 yang terindikasi bahwa digunakan data NIK-nya itu untuk transaksi judi online maupun pembiayaan teroris. Nah ini kan data itu jumlah itu kan tidak sedikit ya. Jadi kalau dibandingkan 571.000 itu kan sama dengan data satu kabupaten di luar Jawa tuh. Nah ini kita pengen tahu juga sebarannya semacam apa sih. Apalagi sekarang ke depan kan ada data stand ya, data sensus ekonomi nasional. Nah itu juga dipakai harus akurat agar agar penerima bansos yang dinamis itu gitu. Jangan sampai karena tidak tepat sasaran, karena data bansos itu kan untuk miskin ekstrim ya, yang rentan ya. Nah ini yang berhak. Nah jangan sampai katakanlah data kita tidak update ya. Saya kira perlu ada aturan berapa sih mengupdate-nya, apakah setahun atau 2 tahun. Tapi paling tidak itu harus dilakukan. Jangan katakanlah sampai 10 tahun
penerima terus, atau bisa jadi datanya juga yang rentan miskin menjadi miskin kan, bisa juga, atau miskin ekstrim kemudian ada miskin ekstrim, miskin rentan miskin. Itu juga dinamis kan, beralih-alih gitu kan. Nah saya kira yang ini data kita memang harus persoalan klasik ini harus dipecahkan. Kalau tidak ya kita akan selalu berkutat di masalah itu gitu kan. Nah saya kira Kementerian Sosial dengan pihak terkait, saya kira dengan DPS ya, kemudian dengan PPATK coba harus secara sinergi bersama-sama untuk membereskan data kependudukan kita, khususnya berkaitan dengan penerima bansos ini. Karena jumlahnya itu saya kira di banyak tempat itu ya sudah menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat. Datanya misalkan kok yang dapat misalkan semestinya dari segi secara sosiologis di masyarakat desa tahu kok bisa dia yang dapat. Baik. Seperti kami yang enggak. Nah itu kan salah satu contoh bahwa sebenarnya akurasi data itu ya quote and quote ya perlu diperbaiki. Saya kira itu. Baik, sambil kita juga sepakat ya, setidaknya sampai dengan saat ini mendorong agar ada perbaikan terkait dengan sistem pendataan, database terkait dengan penerima bansos. Mungkin dari Pak Hempri juga bisa memberikan pandangan, apakah selain memperbaiki data, sistem penyalurannya juga perlu diperbaiki Pak? Mungkin ini menjadi kritik juga secara tidak langsung kepada sistem penyaluran bansos yang dilakukan secara transfer atau non-tunai. Ada nggak sih Pak kira-kira metode-metode lain dari kacamata Anda, pengamatan Anda yang lebih tepat sasaran dan langsung bisa berguna bagi mereka kalangan-kalangan yang membutuhkan penerima bansos tersebut? Iya, saya kira melalui metode transfer saya kira cukup baik ya. Artinya kemudian yang menjadi penting adalah sejauh mana kemudian edukasi bagi para penerima bansos itu yang selama ini kan hal tersebut mungkin kadang-kadang kurang diperhatikan. Sehingga kadang-kadang tadi akhirnya bansos kemudian disalahgunakan untuk hal-hal yang kemudian menjadi tidak sesuai dengan peruntukannya tadi untuk judi online atau untuk yang lainnya. Ini yang saya kira harus ada, harus ada edukasi tersebut. Ya, dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian mendorong masyarakat untuk kemudian juga bisa paham ya dana itu mau digunakan untuk seperti apa. Itu satu hal yang seringkali terlupakan ya, soal edukasi soal bansos ini. Nah ini yang menurut saya harus, dan juga bagaimana kemudian misalnya jadi tidak hanya sekedar kemudian melaporkan bansos selesai, tapi ada nggak mekanisme pelaporan dana itu digunakan untuk apa dan sebagainya, perlu untuk kemudian dilakukan meskipun ini agak ribet, paling tidak juga bagian dari edukasi ke pemerintah, ke masyarakat untuk mereka punya tanggung jawab. Ya ini loh dananya memang benar-benar digunakan untuk peruntukan hal tersebut, tidak digunakan untuk hal-hal yang kemudian menjadi tidak penting. Dan bagian dari upaya untuk tadi edukasi, transparan dan tanggung jawab sosial bagi para penerima manfaat yang ini saya kira menjadi penting untuk itu. Kemudian aspek yang lain saya kira tadi selain mungkin peran dari updating data yang tadi sudah banyak disebut, saya kira soal kesadaran masyarakat terhadap data itu menjadi penting. Selama ini kan masyarakat itu sadar data itu biasanya ketika musim-musim sekolah, musim-musim masuk kayak gini, sehingga mereka updating data kemiskinan, data surat keterangan miskin untuk mencari beasiswa, untuk mencari surat dan sebagainya. Nah, padahal ya mereka harus melek data, mereka harus literasi, dan saya kira harus juga sadar ketika mereka posisinya itu sudah ada di kelas-kelas yang baik, kelas yang tinggi, tentunya harus merelakan mereka bisa keluar dari data-data yang mengkategorikan mereka masuk dalam kemiskinan tersebut. Jadi itu, saya kira dari sisi penerima manfaat harus ada dua hal strategi yang harus dikembangkan, soal literasi, edukasi. Yang kedua adalah juga bagaimana sadar data, itu menjadi penting bagi kita untuk kita terus gelorakan. Baik, lantas Pak Hempri, sebagai seorang akademisi, mungkin menurut hemat Anda, langkah konkret yang harus dimulai ini berangkat dari mana ya Pak? Untuk dapat meningkatkan terkait dengan literasi finansial, literasi penggunaan data, agar tidak lagi terjadi hal-hal serupa, dan mungkin sama menambahkan rentan waktu berapa sih Pak yang paling tepat untuk mengevaluasi terkait dengan sistem penyaluran bansos? Ya, saya kira harus secepatnya ya Mbak Sausa. Jadi memang menurut saya memang ada banyak hal, artinya ini adalah tidak hanya dari sisi soal penerima manfaat bansos saja, itu yang harus diperbaiki. Saya kira harus ada continue ya, berkelanjutan. Itu saya kira proses-proses pendampingan harus dilakukan di situ. Tapi yang menjadi penting tadi saya highlight ya, misalnya soal
pentingnya satu data nasional kemiskinan. Ya, itu saya kira pemerintah sudah banyak mengeluarkan soal satu data nasional kemiskinan tersebut. Bagaimana integrasi antara data BPS, antara data terpadu kesejahteraan sosial, yang ini saya kira harus juga dilakukan. Termasuk tadi yang updating data kadang-kala agak kurang ya, sehingga ini yang sebenarnya ujung tombaknya itu adalah di pemerintah kecamatan, pemerintah desa atau kelurahan yang seharusnya kemudian bisa petugas-petugas di kelurahan atau kecamatan tersebut selalu kemudian update terhadap soal data. Nah, ini yang saya kira bisa dilakukan secara paralel ya, paling enggak ya tahun depan misalnya ketika 2026 sudah ada bansos lagi, itu sudah nggak ada persoalan-persoalan yang klasik seperti soal salah data sasaran dan sebagainya. Ini yang saya kira harus juga dikembangkan di situ. Baik, nah pertanyaan terakhir mungkin kepada Pak Abidin. Kalau kita kutip apa yang disampaikan oleh Ketua PPATK bahwa data yang disampaikan ini baru berasal dari satu bank penyalur bansos saja. Berarti kan masih ada data-data yang masih belum dikumpulkan ya Pak Abidin. Pertanyaan saya dengan temuan yang sangat mencenangkan ini, apakah Komisi 8 DPR berencana untuk mendudukkan bersama-sama seluruh pihak terkait untuk menggali terkait dengan persoalan ini dan sekaligus juga mengupdate terkait dengan benar nggak sih ini mereka adalah penerima bansos yang masih aktif atau ini justru ada pihak ketiga tersebut, dan jika iya kapan Pak kira-kira akan didudukan barang ini? Ya saya kira yang paling penting duduk perkaranya kan di soal data. Saya mengkhawatirkan kalau data kita tidak akurat, bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan data ini untuk menjebol APBN kita. Menjebol APBN artinya memanfaatkan bantuan sosial untuk digunakan yang tidak semestinya dan itu udah hak rakyat. Nah, oleh karena itu data ini menjadi penting, dan sementara ini kan kita kan saling lempar tuh yang mana yang mau dipakai datanya. Ya, kementerian dan lembaga dan perbankan yang menyalurkan bantuan sosial, ya itu harus duduk bersama. Tidak bisa diselesaikan hanya oleh PPATK atau Kementerian Sosial, harus lintas komisi dan lintas lembaga. Nah, duduk perkara ini yang harus diselesaikan segera. Berapa sih sebenarnya bantuan sosial itu diperuntukkan untuk siapa? Masyarakat miskin atau miskin ekstrim, rentan miskin dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau rakyat yang di paling bawah itu tidak dibantu, memang dia tidak bisa memang harus diafirmasi, harus dibantu oleh negara gitu kan. Nah, jangan sampai karena data dibesarkan tapi ternyata itu datanya tidak valid gitu kan. Nah, ini menurut saya yang perlu dibenahi. Nah, berkaitan dengan yang tadi misalkan bansos, kalau katakanlah kita bisa, misalkan ada rakyat bisa hak sanggah gitu kan. Misalkan kepala desa itu kan yang ujung tombak dari pendataan. Baik. Kalau katakanlah dalam prakteknya ada masyarakat yang semestinya tidak menerima bansos, tapi ada yang mestinya dia menerima tidak menerima dan mestinya dia tidak menerima tapi menerima, itu ada hak sanggah gitu. Betul. Jadi masyarakat juga ada partisipasi publik, selain dari mengedukasi masyarakat soal data tadi, juga mengedukasi bahwa ada hak sanggah dari rakyat. Saya kira bisa itu dilakukan kalau katakanlah kementerian dan lembaga kita sampai ke aparatur di desa itu mempunyai perangkat yang bisa mengkoreksi. Baik. Dengan aturan-aturan yang ada. Jadi itu akan lebih baik menurut saya, ada hak sanggah, ada hak usul. Misalkan di satu desa, kok ini nggak masuk, bisa mengusulkan dia layak untuk menerima bantuan sosial. Tapi sebaliknya bisa juga menyanggah masyarakat yang semestinya tidak menerima bantuan. Saya kira itu, Mbak. Baik, kita akan nantikan bersama-sama bagaimana kelanjutan dari temuan yang ditemukan oleh PPATK mengenai penggunaan data bansos ini. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber telah berbagi pandangan dan analisa bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.